Pak, Raisa. Reza. Oke, Reza. Kita mulai terus, Reza ya. Perkenalkan, nama Abang Bang Ipul. Kebetulan Abang adalah pengajar KSM. Kalau tahun kemarin untuk tingkat nasional, pengajar untuk tingkat nasional, persiapan KSM IPA untuk madrasah sanawiyahnya. Dan alhamdulillah kemarin itu kita dapat juara 3 perunggu untuk skala nasional. Nah, mudah-mudahan kali ini kan dari MIN itu juga akan dapat gitu, insya Allah. Nah, ya, semangat ya. Yuk kita mulai belajarnya kali ini. Kelihatan layarnya, nak? Gimana Pak, Ustaz? Kelihatan layarnya, Ustaz? Enggak? Layarnya kelihatan? Oke. Kelihatan. Ya? Kelihatan ya? Oke, sip. Ini Raisya ya, kita mulai terus ya. Nah, yang speaker nama. Kenalkan, nama Abang adalah Bang Ipul, kayak gitu. Bang Ipul ya. Kebetulan Abang adalah pengajar untuk level SM. Kalau tahun kemarin itu untuk MSET. Jadi, Abang itu khususnya itu di bidang IPA. Kamu berapa? Oh, pakai speaker ya? Ya, pakai speaker ya Ustaz, biar lebih enak. Lebih enak ya? Sip. Nah, udah. Ya? Nah, Jelas. Untuk materi KSM yang IPA, nak, KSM IPA itu terdiri dari 2 subtopik. Yang pertama itu ada yang mempelajari tentang ada yang mempelajari makhluk hidup. Nah, yang mempelajari dari itu. Cuma nomor ini udah satu aja ya. Disebut apa tadi? Biologi. Print out nomor ini nasionalnya aja. Ya, Resya ya. Nah, selanjutnya ilmu yang mempelajari tentang benda yang tak hidup atau segala sesuatu benda yang tak bernyawa, benda yang tak hidup. Mana ini kalau nanti kan kamu bicara. Nah, itu disebut dengan fisika. Nah, topik kita itu berkaitan tentang yang namanya fisika dan juga biologi. Guru dari yang sebenarnya. Ini kita akan bahas. Enggak, Pak. Karena ibunya yang ngapain yang enggak ya, ibu pernah bisa. tahunnya nenek ini. Kita awali dengan yang namanya itu besaran. Nanya ke ente mau ada lagi penerimaan siswa baru kan bilang nggak ada. Belum Ibu bawa speakernya. Pegang. Baru aja. Pindah lokasi. Sini aja kita. Ya. Resa sini. Aktifkan dulu ya. Udah. Duduk lagi, pas di depan. Daresya? Yuk, Oke, Ustaz. Nah, untuk materi kita hari ini, kita awali dengan yang namanya itu besaran dan satuan. Nah, besaran dan juga satuan. Resya pernah tahu apa itu besaran, nak? Besaran itu apa, Resya? Ya, Resya ditanya, apa jawab? Jangan. Apanya, Pak? Resya pernah dengar arti besaran? Besaran itu apa, nak? Pernah dengar, enggak? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, Nah, karena dia dapat diukur, harus bisa dinyatakan dalam angka, Jadi ingat, Resya, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Ambil contoh, nak, panjang bisa diukur nggak? Ayo Resya, panjang bisa diukur nggak? Besar suaranya jadi besar. Bisa. Berarti panjang termasuk besaran. Luas termasuk luas bisa diukur nggak?
Bisa. Bisa, berarti luas termasuk besaran. Lapar. Lapar bisa diukur nggak? Bisa. Lapar tak nuronyo. Orang kira tidak. Enggak. Kalau misalnya Kira alat ukur panjang, ada namanya meteran. Alat ukur luas juga sama, kayak gitu. Alat ukur lapar, ada berapa meter? Kan nggak ada. Berarti lapar itu bisa diukur. Sangat lapar, tidak lapar, tapi tidak bisa dinyatakan dalam angka. Maka lapar bukan termasuk besaran. Bisa dipahami sampai di sini, nak? Bisa. 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 Nah, berdasarkan asal-usulnya, besaran itu dibagi jadi dua. Yang pertama, ini ya, berdasarkan asal-usulnya, besaran dibedakan jadi dua. Besaran besaran dibedakan jadi dua. Yang pertama ada yang namanya itu besaran pokok. Yang pertama ada yang namanya besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Yaitu besaran awal. Gitu. Apa tadi besaran pokok, nak? Besaran awal. Besaran apa aja Bang Ipol? Besaran pokok itu ada 7. Ini harus dihafal. Yang pertama itu adalah jumlah zat. Yang kedua itu ada yang namanya intensitas cahaya. Yang ketiga itu ada yang namanya waktu. Yang keempat ada namanya suhu. Tunggu, sebelum suhu ada arus ya. Setelah arus ada namanya suhu. Setelah suhu ada namanya massa. Dan setelah massa ada namanya panjang. Ada berapa nih? Ada 7 ya. Nah, 7 ini disebut dengan besaran pokok. Bang Ipul, besaran pokok banyak kali kok 7. Gimana cara mengingatnya Bang Ipul? Cara mengingat besaran pokok, ingat aja nih nak, jiwa SMP. Ya Bang Hapus ya. Cara mengingatnya adalah apa tadi nak? Jiwa SMP. Besaran pokok ada 7. Apa aja tuh? Jiwa apa tadi? Jiwa apa Raisya? Jiwa SMP. J itu apa? J itu adalah jumlah zat. I itu apa? I itu adalah intensitas cahaya. Itu apa? W itu adalah waktu. A itu apa? A itu adalah arus. S itu apa? Suhu. Cerdas. M itu apa? Massa. P itu apa? P itu Panjang. Selain dari besaran pokok, semuanya masuk dalam kategori besaran turunan. Ingat ya, yang kedua, selain besaran pokok, namanya adalah besaran turunan. Ingat. Apa tadi Abang bilang? Selain dari besaran pokok, namanya besaran turunan. Contoh, luas pokok atau turunan? Turunan. Kenapa luas masuk besaran turunan? Karena tidak ada dalam besaran pokok. Ambil contoh lagi, volume pokok atau turunan? Turunan. Kenapa? Karena tidak ada dalam besaran pokok. Connect sampai di sini nak. Ini saya share dulu ya. Nanti saya share lagi. Ini catatan satu. Nanti boleh di ini ya, catat ulang ya. Yuk, itu nak ya. Contoh soal misalnya. Nah, kalau soal UN biasa, karena kalau soal untuk Olimpiade, ini kita bedain ya, soal versi Olimpiade dengan soal versi KSM kayak gitu. Untuk Olimpiade misalnya ada soal kira-kira seperti ini nak. Berikut merupakan besaran pokok.
kecuali yang merupakan besaran pokok. Merupakan besaran pokok. Pokok kecuali. Oke, kecuali. Berarti ada kata kecuali nggak ya? Itu ya. Oke, option pertama luas. Yang B waktu. C suhu. D arus listrik. Arus listrik. Mana nak? Jawaban nak kira-kira nak? Luas. Luas, cerdas. Itu untuk soal olimpiade. Tapi untuk KSM itu nah, ada yang namanya integrasi antara materi olimpiade plus dengan pengetahuan agama. Pengetahuan agama yang meliputi Quran, hadis, dan sumber-sumber lainnya. Siapa tadi namanya? Raisya ya? Raisya hafal berapa hadis, Nak? Raisya Apa? Apa, Nak? Apa? Apa, Raisya, Ustaz? apa hafal Quran, Nak? Sedikit? Enggak. Enggak, ya. Misalnya soal KSM, nah soal KSM itu seperti ini. Dalam surat Al-Ma'arij, dalam surah Al-Ma'arij, pernah dengar surah Al-Ma'arij? Dalam surah Al-Ma'arij, ayat 1 sampai 4, ayat 1 sampai 4. Besaran pokok apa yang ada di dalam kandungan surat tersebut? Besaran pokok apa yang ada dalam surat tersebut? Dalam surah tersebut. Hafal nggak surat Al-Ma'arij kira-kira nih? Enggak. Oke, A waktu, B suhu, C arus listrik ya. Oke, D panjang. Mana nih ya kira-kira jawabannya? Ayo, hafal nggak surat Ma'arij kira-kira? Hafal nggak? Enggak. Ya. Biasanya, nah ingat ini ya. Kalau misalnya ditanya besaran pokok di dalam Al-Quran, surat apapun itu, nah biasanya berkaitan dengan waktu. Ini ya kuncinya ya, kata kunci ya. Biasanya kata kuncinya ya, kata kunci. Biasanya Al-Quran itu kebanyakan berbicara tentang waktu. Contohnya nak surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi usri. Demi masa, berarti Allah berbicara tentang waktu. Terus ada lagi wadduha, demi waktu duha, berarti Allah menceritakan tentang waktu. Nah, biasanya Al-Qur'an kita menceritakan besaran-besaran pokok itu tentang waktu. Jadi ketika ada soal seperti ini, karena langsung aja tembak. Kalau yang ada hubungannya dengan waktu, tembak aja terus. Kayak gitu ya caranya ya, walaupun tidak hafal surat Al-Ma'arij. Tapi Bang, saya penasaran surat Ma'arij ini surat apa? Kayak gitu. Yuk kita tengok dulu surat Ma'arij. Surat apa nih surat Ma'arij? Sebentar ya. Kita tengok surat Ma'arij. Saya kopikan dulu sebentar. Suratul Ma'arij. Apa nih? Yang bunyi suratnya itu kebanyakan waktu mungkin 10 Al-Quran. Oh ini dia ini gimana caranya? Oke, stop share. Kita ke surat Ma'arij sebentar ya. Kita ke suratul Ma'arij. Nampak nak tampilannya nak? Nampak? Saya bacakan lah ya. Sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi'ah. Ini ayat satunya. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Tadi ceritanya diminta adalah isi besaran pokok apa yang ada dalam surat Al-Quran, surat Ma'arij ayat 1 sampai 4. Nah, ini ayat 1. Ada nggak besaran pokok di sini nak? Kita tengok.
Nggak ada. Ada. Nggak ada. Sekarang kita lihat ayat kedua. Ayat kedua. Lil kafirina laisa lahu dafi. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ada nggak besaran pokok di sini, Nak? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang ketiga. Yang Allah, yang datang dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat yang naik. Ada nggak besaran pokok di sini, Nak? Nggak ada. Sekarang surat keempat berarti yang menjadi ini. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari. Sehari itu apa, Nak? Waktu. Waktu dan kadarnya 50.000 tahun. Nah, berarti surat Ma'arij ayat keempat tadi menceritakan tentang waktu. Tapi ingatlah konsep dasarnya ya. Walaupun tidak hafal banyak, walaupun tidak ini, kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran itu menyinggung tentang besaran pokok waktu. Adakah ayat Al-Quran yang menyinggung tentang arus listrik? Hampir tidak ada, kayak gitu. Secara langsung, nah ya. Adakah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang panjang? Hampir tidak ada besar ini, gitu. Jadi kebanyakan itu bercerita tentang waktu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kan, besaran pokok apa yang ada di ayat ini? Ya udah skip aja ayatnya, jawabannya adalah waktu, kayak gitu. Paham ya? Iya. Mantap, masya Allah. Ya, oke. Nah, kita bentar ya, abang ambil charger ya. Charger laptopnya udah mau habis. Ini belum setan tadi. Oke, udah. Ayo, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi kita udah belajar tentang yang namanya besaran pokok. Mana nih? Belum nampak Ustaz. Hah? Belum nampak. Belum nampak? Siapa yang belum nampak? Saya yang belum nampak. Baiklah Ustaz. Hah? Tadi habis baterai satu tadi. Ustaz tuh habis baterai. Oh di situ dia coknya. Lanjut. Lanjut, udah. Dah. Udah Pak ya? Oke. Tunggu. Luar biasa Pak Kamal. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Mari kita lanjutkan Nak ya. Yuk. Sekarang berarti kita ke yang tadi ya. Oke. Udah, nampak? Nampak nih Nak? Nampak ya? Oke, nah sekarang kita lanjutkan lah ya. Ini saya simpan aja, nanti saya kirim ke adik ya, lewat Pak Kamal ya. Oke, ini saya simpan saja. Namanya adalah catatan 2. Catatan 2. Oke. Oke, ini saya hapus ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung Nak ya. Jadi tanpa perlu menunggu jeda kayak gitu ya. Nah, selanjutnya Nak, kita akan bahas tentang yang namanya tuh tadi besar nah. Sekarang kita akan bahas tentang yang namanya gerak. Gerak. Oke, gerak ya. Nah, gerak tuh apa kira-kira definisi gerak Nak? Gerak. Gerak apa definisi gerak kira-kira? Kalau misalnya Raisya berada di titik ini selama 1 jam. Raisya gerak atau enggak kira-kira Raisya? Enggak. Enggak gerak-gerak ya. Oke. Misalnya nih dalam ini Raisya di posisi 0 koordinatnya. Selanjutnya Raisya berpindah kemari kayak gitu. Titiknya titik 1 sekarang. Raisya udah bergerak atau belum? Sudah. Udah, pinter. Jadi gerak itu adalah berpindahnya posisi. Berpindahnya posisi. Aduh, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Berpindahnya posisi. Nah, jadi gerak itu berdasarkan lintasannya,
berdasarkan lintasan ada tiga. Ingat ini ya, gerak berdasarkan lintasannya ada tiga. Yang pertama ada yang namanya itu gerak lurus. Yang pertama ada yang namanya gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Yaitu gerak pada lintasan yang lurus. Gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya itu gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar, Nak? Ya, gerak yang bentuknya melingkar. Ambil contoh gerak antar gerak planet kita, misalnya ini matahari yang menyinari dunia. Terus kemudian di sini ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada planet Bumi. Mereka semua bergerak mengelilingi matahari. Berarti gerakannya adalah gerak melingkar. Yang ketiga ada yang namanya gerak parabola. Gerak parabola. Nah, gerak parabola ini lintasannya itu seperti parabola. Parabola gimana bentuknya? Kayak gitu. Jadi misalnya ada orang nendang bola, ya tendangan bola itu bentuknya. Nah, inilah yang dikatakan dengan gerak parabola. Nama lain dari gerak parabola namanya adalah gerak peluru. Gerak peluru, nah ya namanya ya. Bang, kenapa gerak parabola bisa seperti ini? Karena di bumi kita itu ada yang namanya itu percepatan gravitasi. Berapa nilai percepatan gravitasi kita, Nak? Nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Ingat ini ya. Oke, berarti gerak berdasarkan lintasannya ada tiga. Yang pertama ada yang namanya gerak lurus. Yang kedua ada yang namanya gerak melingkar. Yang ketiga ada yang namanya gerak parabola. Kayak gitu. Nah, ini abang catat jadi catatan ketiga. Nah, sekarang abang tanya misalnya sama Raisya abang tanya apa namanya tuh? Seseorang melempar bola dari gedung. Melempar bola dari gedung, Raisya. Ini kira-kira bolanya ini akan ke lintasan apa, Raisya? Membentuk lintasan lurus, lintasan melingkar, atau gerak parabola, Raisya? Gerak parabola. Iya, kenapa gerak parabola? Iya, Bang. Bagaimanapun dia akan jatuh ini kan geraknya setengah parabola, Bang. Kayak gitu. Paham ya? Jadi Raisya sudah bisa menentukan macam-macam jenis gerak. Nanti soalnya kira-kira seperti ini, Raisya. Soalnya ya. Ini abang hapus. Nanti soalnya kira-kira seperti ini, Nak. Soal nomor 1 kalau untuk Olimpiade itu, jadi kita bandingkan ya, soal Olimpiade dengan soal yang ada di KSM. Jadi soal KSM itu ingat ada integrasinya terhadap ilmu pengetahuan agama. Soal Olimpiade, Nak, biasanya kira-kira seperti ini. Pak Budi itu siapa? Pak siapa? Nggak tahu kita kan. Pokoknya Pak Budi gitu. Pak Budi melempar bola besi dari atap rumahnya, lintasan bola besi tersebut akan membentuk lintasan. Ini kira-kira dapat lintasan apa kira-kira, Rina? Lintasan apa jawabannya kira-kira? Abang bacain soalnya ya. Pak Budi melempar bola besi dari atap rumahnya. Lintasan bola besi tersebut akan membentuk lintasan. Kira-kira jawabannya lintasan apa nih, Nak? Parabola ya? Parabola. Tapi opsi jawabannya nggak ada yang parabola. Opsi jawabannya semua parabola. Yang A, opsi jawabannya lintasan parabola.
dengan percepatan gravitasi pada sumbu Y, dengan percepatan gravitasi vertikal ya, dengan gravitasi vertikal. B, lintasan parabola. B, lintasan parabola dengan percepatan gravitasi horizontal, dengan percepatan gravitasi horizontal. C, lintasan parabola, semuanya parabola ya, lintasan parabola dengan percepatan gravitasi pada vertikal dan horizontal, Ini kira-kira nak yang mana jawabannya nak? Nah, ini soal olimpiade kira-kira seperti ini. Kita udah tahu nih jawabannya adalah gerak parabola, tapi kita nggak tahu jawabannya yang mana. Jadi gitu. Kalau misalnya Raisya kira-kira pilih yang mana Raisya? Abang bacain soalnya ya. Pak Budi melempar bola besi dari atap rumahnya. Lintasan bola besi tersebut akan membentuk lintasan A. Lintasan parabola dengan percepatan gravitasi vertikal. B. Lintasan parabola dengan percepatan gravitasi horizontal. C. Lintasan parabola dengan percepatan gravitasi pada vertikal dan juga horizontal. Kira-kira yang mana? Nak jawabannya nak? Ayo jawab aja. A, B atau C? Berhadiah ini. Hah? C. Kenapa C? Karena itu paling lengkap ya. Oke, yuk kita bahas dulu yuk. Ini saya buka pen baru ya. Ini saya buat ini dulu ya. Oke, yuk sekarang kita bahas yuk. Tadi ada namanya gerak parabola. Nah, gerak parabola itu lintasannya tadi bentuknya seperti apa, Nak? Bentuknya seperti parabola, Bang. Lintasannya seperti ini. Kenapa lintasannya bisa seperti ini? Ingat, gerak parabola itu definisinya adalah gerak perpaduan di mana pada sumbu Y yang mana tuh, Nak? Kalau ini kan X ya, ini X, ini berarti sumbu Y ya. Di mana pada sumbu Y dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, Oke, nah, jadi gerak parabola itu karena andai kata ini sumbu X, nah, dan ini ada sumbu Y-nya, Nah, gerak parabola ini merupakan gerak perpaduan di mana pada sumbu X kecepatannya dianggap konstan, dan pada sumbu Y kecepatannya dipengaruhi oleh gravitasi. Kecepatannya berubah, dipengaruhi oleh gravitasi. Ingat, berarti gravitasi itu kemana? Gravitasi itu pada sumbu Y, yaitu atau pada
vertikal yang arahnya selalu ke bawah. Jadi kira-kira gerak parabola itu gravitasinya kemana tadi nak? Gravitasi gerak parabola adalah ke bawah. Makanya setelah sampai di titik ini dia ke bawah kayak gitu. Kalau enggak dia terbang terus sampai ke langit ketujuh ya. Maka jawaban tadi apa kira-kira nak? Yuk kita buka lagi soal yang tadi. Soal yang tadi ini tadi soal ya. Oke, Pak Budi melempar bola besi dari atap rumahnya. Lintasan bola besi tersebut akan membentuk lintasan. Yang mana jawabannya Raisya? Cerdas. Memang inilah jawabannya. Lintasan parabola dengan percepatan gravitasi vertikal. Oke, gitu ya. Oke, ini kita hari ini bahas dasarnya dulu nih sampai mungkin kisah lalu ya yang sudah diajarkan sama guru-guru di sekolahnya. Oke, ini saya save ya. Saya sebut ini catatan keempat. Catatan keempat. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini Raisya sebelum kita lanjut? Gak ada. Yuk nih kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang yang namanya itu perbedaan berat dan massa. Perbedaan berat dan massa. Perbedaan berat versus massa. Raisya, kalau misalnya Raisya disuruh orang tua misalnya beli gula 2 kg. Beli gula 2 kg. 2 kg ini berat atau massa, Nak? Ayo Raisya, berat atau massa kira-kira, Nak? Berat. Sebenarnya ini itu bukan berat. Bahasa kampung kita ini berat. Kalau satuannya kilogram itu namanya massa. Misalnya nih, berat badan Raisya berapa Raisya? Tahu berat badan Raisya berapa? Berat badan Raisya. Berapa berat badan Raisya? 32. 32 apa nak? 32 kilogram. Ini berat atau massa Raisya? Ayo. Berat. Ini satuannya kilogram, lihat. Satuannya kilogram. Kalau satuannya kilogram itu bukan berat. Itu bukan berat. Itu bukan berat, coret berat. Itu namanya adalah massa. Connect sampai sini. Lagi-lagi Abang ulang. Misalnya berat badan Bang Ipul Bang Ipul itu sama Abang. Bang Ipul 72 kg. Betul nggak kalimatnya kira-kira? Betul nggak kira-kira? Berat badan Bang Ipul 72 kg. Salah. Yang betul itu adalah massa badan Bang Ipul. Kenapa massa? Karena satuannya adalah kilogram. Jadi ingat ya, yang satuan kilogram itu adalah massa. Jadi Bang Ipul, berat itu apa? Kok orang tua kita nyebutnya berat sama massa sama gitu ya. Ini kita jelaskan dulu satu persatu berat itu apa. Ini nak ya, zaman dulu ini kita dongeng sedikit ya, zaman dulu ya. Zaman dulu orang berbeda pendapat nak, khilafiyah antara bumi itu bulat atau bumi itu petak. Kira-kira nak Raisya pilih mana? Bumi itu bulat atau petak? Bulat. Kenapa Raisya bilang bumi itu bulat? Ya, di buku bulat Raisya ya. Nah, dulu orang tidak menganggap seperti itu, nak. Dulu orang menganggap bumi itu petak. Kenapa petak? Ya iyalah. Kalau misalnya abang di sini, berarti abang lihat Raisya kayak gini, kayak gitu. Kalau bumi itu bulat, seandainya di suatu wilayah bumi ada orang yang jalan kaki seperti ini, di wilayah bumi yang lain ada orang gantungan kayak gini, dan orang gantungan kayak gini tidak pernah dilihat sama orang, ya kan? Maka dulu konsepnya adalah bumi itu datar. Dulu orang belum tahu bahwasanya ada yang namanya gravitasi. Dulu orang belum tahu nak ada gravitasi.
Nah, setelah orang tahu gravitasi, oh ternyata bumi itu bulat, tapi ada gaya tarik yang menarik kita sehingga kita tidak jalan seperti ini, kayak gitu. Jadi muncullah istilah baru, ada yang namanya berat. Apa itu berat? Berat itu adalah massa benda yang dipengaruhi gravitasi. Massa benda yang dipengaruhi gravitasi, yang dipengaruhi gravitasi. Ini nak massa benda yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi gravitasi di bumi berapa? Gravitasi di bumi. Gravitasi di bumi adalah berapa gravitasi bumi nak? Ini G itu gravitasi ya. Gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi kalau misalnya abang mau tanya, Raisya punya massa di bumi, massa di bumi itu 32 kg misalnya. Berapakah berat Raisya? Berat itu, berat bahasa Inggris apanya? Berat bahasa Inggrisnya adalah weight. Weight bahasa Inggrisnya. Maka berat itu simbolnya adalah W, kayak gitu. Nah, W gaya berat adalah massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Berapa massa Raisya? 32. Berapa gravitasi? 10. Berarti berat Raisya adalah 32 kali 10. Berapa nak? 320. Satuannya adalah Newton. Siapa Newton tuh bang? Newton adalah orang yang pertama kali mengemukakan ide tentang yang namanya gravitasi. Ambil contoh. Misalnya ini nak. Bang Ipul, berat badan massa Bang Ipul adalah 72 kg. Kalau kayak gitu gaya berat Bang Ipul berapa nak? Berapa nak? Berarti massa kali gravitasi. Berapa massa Bang Ipul? 72. 2 dikali dengan berapa nilai gravitasi? 10. 10. Berapa 72 kali 10? 720. Cerdas. Satuannya adalah Newton. Itu tadi definisi dari berat. Definisi dari berat. Gitu. Nah, connect, Raisya. Bisa dipahami sampai sini, nak? Bisa. Ya? Yuk, sekarang ini abang buat catatan kelima. Habis itu? Habis ini. Catatan kelima. 45 menit ya. Oh ya. Ini belum 45 menit sih, masih 38. Lanjut aja itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita tadi utama. Topik utama kita adalah apa perbedaan berat sama massa, yaitu apa perbedaan berat sama massa. Misalnya Raisya di sini ya. Raisya misalnya di planet Bumi Raisya. Ini planet Bumi. Tadi ada Raisya di sini. Massa Raisya berapa Trina? Massa Raisya adalah 32 kg. Gravitasi bumi berapa Trina? Gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Berapa berat Raisya? Raisya. Gaya berat Raisya berapa nak? 320 Newton. Kayak gitu kan? Nah, sekarang Raisya terbang Raisya. Mana cunya? Ketinggalan kok. Terbang ke suatu planet namanya planet Pluto. Cek-ceknya planet Pluto. Ini Raisya di sini. Kebetulan gravitasi planet Pluto adalah 2 meter per second kuadrat. Kalau gitu, massa Raisya berapa nak? Massa Raisya? 64. Ayo, massa Raisya berapa nak? Berapa massa Raisya? 64. Berapa? 64. Enggak, massa Raisya 33 kg. Nah, ini massa Raisya nih,
Gaya berat Resya berapa? W Resya berarti 32 kali 2 gravitasi ya, 64 Newton. Coba perhatikan nak, masa Resya di bumi 32, di planet Pluto pun juga 32. Nah, kalau berat Resya di bumi 320 Newton, di Pluto masa Resya 64 Newton. Kesimpulannya apa nak? Kesimpulan kita? Apa kesimpulannya nak? Kesimpulan kalau misalnya itu massa selalu sama di setiap tempat. Selalu sama di setiap tempat. Kalau misalnya apa itu? Kalau misalnya berat bergantung nilai gravitasi, Jadi kalau misalnya ini karena misal Resya kalau misalnya ke planet Pluto, Resya kurus sebenarnya. Jadi Resya bukan gemuk itu, Resya salah planet doang gitu. Itu nak ya. Ada pertanyaan sejauh ini Resya? Waktu kita udah mau habis nih, satu ini. Setelah ini akan masuk matematik ya. Ini ya, oke, catatan ke-6 ya. Nanti catatannya abang share semua ke ini ya. Abang share catatannya ke Pak Kamal. Terus kemudian lagi apa namanya itu materi kita. Ini mungkin ya. Karena Zoom ini terbatas 45 menit, jadi nanti rekaman ini akan abang sampaikan juga ke Pak Kamal supaya bisa diulang-ulang. Jadi Dek Resya tolong catat, tolong pelajari bagus-bagus. Tadi ada 3 bab yang kita pelajari nak ya, tentang besaran, tentang gerak parabola, dan perbedaan massa dan berat. Kayak gitu ya. Jadi udah mau masuk jam matematik, jadi kita cukupkan dulu. Selanjutnya hari berikutnya berarti kita akan lanjutkan pelajaran kita nak ya. Oke Resya? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.